Munafik atau nifak. Pengertian munafik berasal dari akar kata nafakoh, berarti munafik menyembunyikan, berbohong, berpura-pura. Kata nifak secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Atau dengan kata lain, nifak ialah menyatakan keimanan padahal di balik itu tersimpan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina humul fasiqun. Yang dimana artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran surah At-Taubah ayat 67. Macam-macam perilaku munafik atau nifak. A. Nifak amali atau urfi. Nifak amali ialah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya, dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan adalah apabila seseorang berbohong dalam perkataannya, ingkar terhadap janjinya, dan khianat dari kepercayaan kepadanya. B. Nifak imani atau syar'i. Nifak imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Orang seperti itu diancam neraka karena sangat berbahaya bagi umat dan agama Islam. C. Cara menghindari perilaku munafik, yaitu membiasakan berkata jujur. Karena jujur adalah sikap terpuji di mana seseorang mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya, membiasakan diri untuk setia dan amanah. Setia atau amanah adalah sikap terpuji di mana seseorang berpegang teguh pada janji pendirian dan kepercayaan. Pengertian marah atau godop. Kata godop berasal dari kata godiba yakdubu, berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, atau naik pitam. Kata godop secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan yang tidak pantas. Godop merupakan fitrah manusia, oleh karena itu, sikap ini haruslah dikendalikan bahkan diredam. Dampak negatif dari perilaku godop. Yang pertama adalah keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Yang kedua adalah retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Yang ketiga adalah membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan beresiko menyebabkan serangan jantung. Yang keempat adalah menemui banyak kesulitan sehingga menyesal. Dan yang kelima adalah menerima murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh-contoh perilaku godop adalah sebagai berikut. Pertama, bersikap angkuh kepada orang lain. Kedua, merusak sesuatu yang ada di sekitarnya. Ketiga, tidak bisa kompromi, diskusi, atau bicara baik-baik. 4. Mengancam kepada orang yang menyebabkan amarah. 5. Wajah kusam, suram, dan cemberut. 6. Mata tajam, memerah, dan pandangan penuh kebencian. Lalu cara menghindari perilaku marah atau godop adalah dengan sabar, berzikir kepada Allah, dengan berwudu, dengan cara merubah posisi atau berdiam diri, ataupun memberi maaf. Keras hati, qaswah al-qalb. Pengertian keras hati, qaswah al-qalb dalam memahami arti dari keras hati. Amin Syukur dalam terapi hati mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati, yaitu A. Hati yang sehat. Tandanya adalah iman yang kuat dan pengalaman yang konsisten. B. Hati yang sakit. Tandanya adalah adanya keimanan, ibadah namun ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. C. Hati yang mati. Tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keras hati adalah sikap tercela,
di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan marah. Contoh-contoh dari keras hati, yaitu tidak terpengaruh oleh nasihat, tidak punya rasa empati, mulai meragukan kebenaran firman Allah, merasa paling benar sendiri, dan egois. Cara-cara menghindari dari mengerasnya hati atau qaswa al-qalb, yaitu dengan membaca Al-Quran disertai dengan perenungan dan mengatur pola makan agar perut tidak kenyang, bangun malam, lalu merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam, bergaul dengan orang-orang soleh dan berempati kepada orang lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit hati ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.